mewakili Kapolres dan Dandim, bapak orang tua kita, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang sempat hadir hari ini. Puji syukur hari ini kita dapat menyelesaikan masalah keluarga yang memang tadi diusulkan itu benar. Kenapa? Pada saat itu kami bergerak. Begitu Pak Kapolres telepon saya datang panggil Pak Alex. Saya bilang, Pak Alex, mari kita sama-sama ke Ibu Sih. Jadi kita mengantisipasi persoalan-persoalan yang muncul di media itu. Maka malam itu saya, Pak Kapolres, Pak Dandim datang ke Ibu Sin. Setelah itu kami ke Yom. Di sana kami menyelesaikan masalah. Yang hadir juga di situ Pak Karno ini kebetulan sama-sama kami dari Jayapura. Kami saya kaget waktu katanya Pak Karno ini punya anak. Jadi waktu itu alhamdulillah di bawah itu kami selesaikan. Setelah itu kami kembali sampaikan ke Ibu Sin dengan suaminya bahwa masalah sudah selesai di bawah. Mari kita menyelesaikan ini dengan hati yang jernih, ya, dengan tidak ada punya tendensi apapun. Karena ini bukan persoalan-persoalan agama lagi. Kita keluar dari situ, saya pribadi atas nama pemerintah Ketua menyampaikan banyak terima kasih. Yang mana persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik, dengan kekeluargaan. Mari, himbauan saya, mari kita hidup rukun. Ain ini perlu. Kita bicara ain yang kita tanam dalam hati, jangan cuma dalam bibir kita. Kalau mau kita tutur sejarah, saya juga punya hubungan keluarga, karena saya punya moyang itu dari Cibesar, Hoirena. Kami tinggalkan Hoirena datang ke Kota Tua. Kami dari Miput. Jadi kira-kira di Kota Tua ini kalau cerita aneh ya, anak buta aneh itu pantai Cilore kan sejarah. Jadi agama baru kemarin kata orang, tapi ain hubungan ini sudah menyatu dari orang tua kita. Kota Tua ini bicara Kota Tua bukan dulu Kota Tua kita masuk ini masih kosong. Ada sejarah di situ. Kenapa disebut Kota Tua? Tual itu kata zamannya orang tua kita. Datang di sana Hoi Keliu itu. Moyang saya namanya berlaut, dia injak di situ kaki kanan turun. Dia panggil, hei, ya tuarak ya, baru disebut ini Tua. Ketika zaman Belanda baru tambah L itu. Jadi tidak ada satu. Kita semua orang pendatang. Ya, kita dari Borai sana. Kalau bicara sejarah, saya punya moyang datang pertama di sini. Berlaut, namanya Cilai. Kalau kita mau tutur sejarah, tapi terus lagi kita itu ke belakang. Tapi persoalan ini saya dengan Pak Sekda sebentar nanti Pak Sekda bicara sedikit tentang. Tapi saya punya tanggung jawab adalah mari kebersamaan. Kita jalan Kota Tua ini. Kita Kota Tua ini toleransi beragama sekarang urutan 1 bukan urutan 5 lagi. Karena urutan 5 ini nilainya sama semua. Dia muncul ketika ada kan kayak Pak Menteri Agama datang meresmikan itu. Jadi itu salah satu misi daripada Menteri Agama sekarang. Saya menghadap beliau, ketemu dengan beliau sangat meresponi. Beliau sampaikan bahwa harus daerah-daerah minoritas Muslim itu Tual harus contoh, mencontohi Kota Tua yang tadinya melambangkan 3 rumah ibadah itu. Itu toleransi yang begitu baik. Beliau sampaikan terima kasih kepada wali kota. Saya akan datang ke sana. Rencana tanggal 4 ya. Tapi mudah-mudahan ini 4 ini beliau datang.
Jadi mari isu-isu yang berkembang di masyarakat itu supaya mari kita dengan kehadiran kita di sini maka meredamkan semua isu yang ada. Tidak ada lagi berpolemik antara agama dengan agama. Jadi saya himbau kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita jaga negeri ini. Dan satu lagi, perlu kita membasmikan namanya miras ini boleh. Tanya beliau ini, saya dulu di Jayapura itu hubungan kerja itu hanya melayani masyarakat, melayani orang-orang yang datang. Itu kami di Barbara, beliau kebetulan di sana serse, dia tahu. Tapi haram taubat kalau saya masuk di kuil satu teguk saja mulut itu saya tidak pernah. Padahal saya tinggal di lingkungan yang memang mayoritas peminum. Tapi apa artinya kita mabuk? Ketika kita mabuk sama dengan binatang itu. Jadi saya heran sekali, orang bangga sekali. Ketika dia minum baru dia bisa jadi laki-laki. Nah, ini. Mari kepada tokoh-tokoh agama memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang miras. Dan miras ini di Kota Tua sudah ada perda untuk membatasi miras. Mudah-mudahan kabupaten juga demikian. Karena ketika di sini tidak ada proses miras, tapi di kabupaten ada proses miras. Orang minum di sana mabuk di sini sama aja. Ini perlu juga kita himbau kepada kabupaten supaya dua daerah ini hanya jembatan saja yang pisah. Tapi ini satu. Mudah-mudahan juga kabupaten juga sama dengan Kota Tua. Ada regulasi yang membatasi itu supaya tidak ada orang mabuk itu segala cara. Ini lagi saya yang Pasegel baru menyelesaikan baru dari Kapolres di Polres tadi tentang itu juga minum juga. Akhirnya ngomong tidak kontrol, akhirnya bias kepada masyarakat, bapak raja dengan masyarakatnya. Ini karena miras, lagi-lagi miras. Untuk itu mari dengan kehadiran kita ini ya puji syukur yang kita selesaikan sesuatu hal yang besar dalam kekeluargaan. Kita harus salut, harus jadi contoh kepada yang lain apabila persoalan-persoalan di lingkungan ataupun di luar dapat diselesaikan dengan cara yang elegan, cara kekeluargaan. Ini mungkin dari saya, mudah-mudahan dengan penyelesaian ini maka kita masuk keluar rumah maupun lingkungan itu sudah tidak ada lagi punya pikiran was-was atau keraguan. Saya juga himbau kepada malam itu pada mereka di Pidebot maupun Kiom, saya bilang mari kita buka hati untuk jangan lagi terjadi hal yang nanti menyebabkan kita mau ke mana-mana pun terus berpikir dulu ke sana apa ada halangan nggak, ada rintangannya ada di sana ke tidak, berarti kan mempersempit kita punya ruang lingkup, ruang langkah. Jadi saya ternyata di bawah itu mereka menerima. Jadi kebetulan ibu saudaraku juga turun di bawah waktu malam itu dan tidak terjadi apa-apa ya. Mudah-mudahan ini dijaga dengan baik, maka Tual akan menjadi ranking 1 dari toleransi beragama yang terbaik. Amin.